Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 12 yang beranggotakan saya sendiri, Ida Nurnisa. Lalu ada rekan saya yaitu ada Mbak Ifti Tahyani Salis, Mbak Jabil Rahma, serta yang terakhir yaitu ada Mbak Kamalia Dini. Di sini kami akan mempresentasikan materi yang sudah kami diskusikan terkait agama Buddha. Baik, untuk pemateri pertama yaitu saya sendiri akan menjelaskan tentang kekuatan sosial dan politik dari agama Buddha. Baik, untuk materi pertama yaitu tentang kekuatan sosial dalam lingkup dunia. Sang Buddha merupakan salah satu pemimpin yang selalu menjadi kekuatan sosial, yaitu melalui pemikiran yang maju dalam hal kesetaraan dan toleransi umat beragama. Sebagai contoh, pada konteks sejarah India, pada saat itu masyarakat masih terpilah dalam sistem kasta. Namun Sang Buddha menjadi bentuk gerak dengan meminta murid tanpa membedakan status sosial. Selanjutnya yaitu kekuatan sosial yang berada di lingkup Indonesia. Di Indonesia sendiri, budaya etnis dan agama yang beraneka-ragaman ini disatukan dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya bahwa setiap masyarakat beragama perlu mengembangkan toleransi demi terciptanya kerukunan dan kesatuan. Karena pada dasarnya masyarakat Indonesia memegang karakteristik sifat asli yang sudah ada sejak zaman dahulu, yaitu masyarakat yang meliputi tentang sifat gotong royong, toleransi, serta kerukunan antar umat beragama. Baik, untuk materi selanjutnya yaitu tentang kekuatan sosial pada lingkup kota atau Kabupaten Banyumas. Kebudayaan saling gotong royong dan tolong menolong diterapkan oleh masyarakat sekitar Banyumas. Walaupun pada dasarnya terdapat berbagai agama yang beraneka ragam di dalam Kabupaten Banyumas ini. Perbedaan itu tidak menjadikan suatu hambatan untuk tetap melestarikan budaya gotong royong ataupun kerjasama antar lingkup Banyumas. Keharmonisan di antara lingkungan masyarakat menganut paham bahwa ajaran agama Buddha yaitu harus hidup rukun dengan bermasyarakat karena mereka membutuhkan orang lain. Baik, untuk materi selanjutnya yaitu tentang kekuatan politik. Pendekatan agama Buddha terhadap politik adalah moral dan tanggung jawab. Menurut Buddha, manusia adalah makhluk luhur dan bermartabat. Manusia berperan politik sebagai penata kehidupan bersama, memberikan ruang kebebasan dan membantu aktualisasi manusia melalui penataan sumber kekuasaan dan institusi sosial yang adil. Sepanjang sejarah, agama sering dimanfaatkan untuk memberikan kewenangan kepada pihak penguasa. Buddha tidak berusaha mempengaruhi kekuatan politik untuk menyiarkan ajarannya, meskipun Buddha sendiri berasal dari keluarga kerajaan. Buddha juga tidak mengizinkan ajarannya disalahgunakan untuk menguasai kekuatan politik. Dalam agama Buddha, politik yang harus dihindari adalah politik yang menyangkut perebutan kekuasaan melalui penggunaan kekerasan, termasuk dengan memperalat orang lain atau suatu organisasi, apalagi bila sudah menggunakan simbol-simbol agama yang bisa sangat menyesatkan. Adapun yang menjadi kriteria pemerintahan yang baik menurut agama Buddha adalah sebagai berikut. Yang pertama, kriteria yang pertama yaitu penguasa harus memiliki sifat yang baik dan adil atau tidak berat sebelah. Jika para penguasa adil dan baik, maka para bawahan akan adil dan baik. Jika para bawahan adil dan baik, maka para rakyatnya akan adil dan baik. Buddha menjelaskan bahwa kemerosotan moral dan kejahatan seperti pencurian, pemalsuan, dan kekerasan dapat timbul dari kemiskinan. Para raja dan aparat pemerintah mungkin menekan kejahatan melalui hukuman, tetapi menghapus kejahatan melalui kekuatan. Kriteria yang kedua yaitu Buddha menyarankan pengembangan ekonomi sebagai pengganti kekerasan untuk mengurangi kejahatan. Bagaimana pemerintah harus mempunyai misi mensejahterakan rakyat. Kesejahteraan rakyat dan perkembangan ekonomi negara adalah salah satu cara untuk mengurangi tindakan kriminal yang sebagian besar terjadi
karena adanya desakan ekonomi seperti terjadinya perampokan dan pencurian. Kriteria yang ketiga yaitu pemerintah harus berlaku adil dan tidak mendiskriminasi antara satu kelompok warga negara tertentu terhadap yang lainnya, tidak menyimpan segala bentuk kebencian terhadap warga negaranya, tidak takut terhadap apapun dalam pelaksanaan hukum, harus memiliki pemahaman yang jelas tentang hukum untuk dilaksanakan, memiliki pengertian yang jernih akan hukum yang diselenggarakan. Hukum harus diselenggarakan tidak hanya karena penguasa mempunyai wewenang untuk menyelenggarakan hukum, tapi dijalankan dalam suatu sikap yang masuk akal dan pikiran sehat. Kriteria yang keempat yaitu menghormati pendapat rakyat untuk memajukan perdamaian dan keselarasan. Untuk menjaga perdamaian dan kerukunan suatu negara, pemerintah harus bisa menghormati dan mendengarkan pendapat rakyatnya. Selanjutnya yaitu kekuatan ekonomi agama Buddha baik di dunia maupun di Indonesia. Dalam ajaran agama Buddha, peningkatan perekonomian suatu masyarakat ditunjukkan untuk menciptakan kondisi di mana mereka bisa meningkatkan kualitas hidupnya. Sang Buddha juga menyadari bahwa setiap orang mempunyai peranan yang besar dalam peningkatan perkembangan ekonomi negara. Hal ini diterapkan untuk menciptakan kondisi ekonomi yang baik, sehingga tidak menyebabkan kerugian, baik bagi orang lain maupun bagi dirinya sendiri. Menurut pandangan agama Buddha, ekonomi memiliki hubungan yang erat dengan ilmu etika. Agama Buddha adalah agama yang mementingkan etika dan perkembangan karakter setiap individu. Agama Buddha tidak pernah melarang pengikutnya untuk mengumpulkan kekayaan atau materi, tetapi Sang Buddha selalu mengajarkan bahwa dalam mengumpulkan kekayaan maka harus dilakukan dengan atau melalui jalan yang benar. Agama Buddha tidak melarang umatnya untuk menjadi kaya, oleh karena itu mendapatkan kekayaan merupakan hal yang wajar dilakukan setiap individu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Agama Buddha juga mengajarkan bahwa untuk mendapatkan kekayaan sebaiknya sesuai dengan jalan yang dhamma, yang artinya kekayaan diperoleh tidak dengan cara eksploitasi, tetapi melalui usaha yang sungguh-sungguh dan keterampilan, dan seharusnya diperoleh dengan usaha yang bermoral. Tolak ukur suatu mata pencaharian dikatakan baik adalah jika mata pencaharian yang dilakukan menimbulkan manfaat untuk dirinya sendiri dan manfaat untuk orang lain ataupun manfaat untuk keduanya. Baiklah, di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang aliran-aliran yang ada pada agama Buddha. Jadi, dalam agama Buddha terdapat dua aliran yang menjadi inti atau pokok kepercayaan, yaitu aliran Hinayana dan aliran Mahayana. Yang pertama yaitu aliran Hinayana. Hinayana merupakan salah satu aliran agama Buddha yang dikenal sebagai kendaraan kecil. Dalam agama Buddha, aliran Hinayana dipercaya sebagai golongan Buddha asli karena masih mempertahankan ajaran asli dari Buddha Gautama. Aliran ini memiliki kepercayaan bahwa Buddha sudah beberapa kali datang ke dunia dengan maksud memberi ajaran kepada manusia agar terhindar dari penderitaan serta mampu mencapai nirwana. Aliran ini mengajarkan bahwa Dharma dan Nirwana mengandung beberapa pengertian, antara lain yang pertama yaitu segala sesuatu yang bersifat fana dan hanya berada untuk sesaat saja. Artinya, Dharma dan Nirwana merupakan sesuatu yang sifatnya tidak abadi. Yang abadi hanyalah perasaan bahwa Dharma dan Nirwana akan selamanya ada. Hal tersebut mengajarkan kepada para pemeluk Buddha agar senantiasa melanggengkan kehidupan yang subur. Yang kedua yaitu Dharma-Dharma adalah kenyataan atau realitas yang kecil dan pendek. Artinya, keputusan atau ketentuan agama yang berkaitan dengan hak, keadilan, dan kebenaran tidak selamanya benar. Hal tersebut mengajarkan kepada para pemeluk agama Buddha untuk senantiasa
menekankan kehidupan bermasyarakat yang harmonis, sejahtera, serta berbahagia. Kemudian yang ketiga yaitu cita-cita yang tertinggi ialah menjadi arhat, yaitu orang yang telah berhenti keinginannya, ketidaktahuannya, dan oleh karenanya tidak ditaklukkan lagi pada kelahiran kembali. Oleh karena itu, untuk mencapai nirwana sangat tergantung pada usaha diri dalam melakukan meditasi. Aliran ini tersebar di wilayah India Selatan, Sri Lanka, Myanmar, Thailand, dan Asia Tenggara. Kemudian yang kedua yaitu aliran Mahayana. Mahayana merupakan salah satu aliran agama Buddha yang dikenal sebagai kendaraan besar, yaitu aliran yang memiliki penganut lebih banyak daripada aliran Hinayana. Aliran ini memiliki golongan pembaharu agama Buddha yang menyimpang dari aslinya. Mahayana erat kaitannya dengan Bodhisattva dan Sunyata. Oleh karena itu, aliran ini meyakini bahwa pada dasarnya para Buddha yang tidak ada di dunia merupakan bentuk bayangan dari Buddha-Buddha surga. Oleh karena itu, aliran Hinayana ini memiliki amalan yang mengutamakan pada pencapaian dan tindakan individu dalam menentukan kehidupannya. Dan juga setiap orang harus mengembangkan kebijaksanaan dan sifat welas asih untuk mencapai nirwana. Aliran Mahayana tersebar di wilayah Tibet, Mongolia, Korea, Cina, dan Jepang. Demikian adalah aliran-aliran yang terdapat pada agama Buddha. Selanjutnya akan disampaikan oleh pemateri berikutnya, yaitu tentang relasi umat Islam dan juga Buddha yang terdapat di dunia, Indonesia, dan di Banyumas. Baik, materi yang selanjutnya yaitu tentang relasi umat Buddha dan Islam. Yang pertama, relasi umat Buddha dan Islam di dunia. Buddha dan Islam merupakan dua peradaban yang telah berinteraksi sepanjang sejarah. Doktrin agama bisa saja terlihat ketika kedua tersangkut konflik, namun telaah yang lebih mendalam menunjukkan bahwa faktor non-agamalah yang menjadi pemicu utama. Di beberapa negara seperti Bangladesh, Tibet, Ladakh, Thailand, Indonesia, Malaysia, dan Myanmar, umat Buddha dan Islam hidup berdampingan. Di Tibet sendiri, hubungan umat Islam pendatang dari Kashmir memiliki hubungan yang harmonis dengan pemeluk Buddha Tibet asli. Umat Islam diakui sepenuhnya sebagai penduduk Tibet. Namun, sejak pemerintah mempromosikan Tibet sebagai zona dengan berbagai potensi ekonomi, para pedagang Muslim berpindah ke wilayah Tibet dengan jumlah yang sangat besar. Melihat hal ini, penduduk Tibet mengalami kecemburuan ekonomi, padahal Muslim dan Buddha Tibet telah hidup rukun berdampingan selama berabad-abad. Kemudian di Thailand Selatan yang mayoritas Muslim dan mempunyai akar budaya Melayu, berbeda karakter dengan penduduk Buddha di wilayah Thailand yang lainnya. Hal ini membuat mereka mengajukan otonomi politik. Jadi hubungan umat Buddha dan Islam sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor non-agama, terutama ekonomi dan politik. Selanjutnya, relasi umat Buddha dan Islam di Indonesia. Di Indonesia sendiri, dengan berpedoman pada Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika, dapat merawat hubungan yang harmonis antara mayoritas umat Islam dan minoritas umat Buddha. Keduanya hidup rukun sesuai dengan tradisi masing-masing dengan saling menghormati. Selanjutnya yaitu relasi antara umat Buddha dan Islam di Banyumas. Di Banyumas sendiri, umat Islam dan Buddha mencerminkan kerukunan, kekompakan, kemandirian, serta kerjasama yang baik. Seluruh unsur tersebut dibingkai oleh nilai-nilai spiritual yang tinggi, baik dari Islam maupun Buddha. Penghayat kepercayaan Kejawen dan upacara tradisi di berbagai desa di Kabupaten Banyumas memiliki nilai seni tersendiri sebagai wujud kerukunan umat agama Islam dan Buddha. Jadi, hubungan antara umat Buddha dan Islam di Banyumas ini sudah terjalin dengan baik dan bisa menghormati satu sama lain. Baik, karena semua materi sudah kami paparkan kepada kalian semua, kami selaku kelompok 8 meminta maaf sebesar-besarnya apabila terjadi banyak kesalahan, kekurangan, atau hambatan yang terjadi dalam penyampaian materi. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang sudah membantu untuk berjalannya diskusi pada hari ini. Mungkin saya rasa cukup. Terima kasih atas semua pihak yang telah membantu. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.